Jadi kalau kita lihat headlampnya Jetbus 5 tuh keren banget ya guys ya. Kayak futuristik gitu loh. Ini tuh kabinnya itu mirip banget sama first class di pesawat. Berarti ini nggak nyampe 10 jam kita udah nyampe di Jakarta loh. Cepet banget. Selamat sore teman-teman dari Red Bus Lunch. Di belakang gue nih Red Bus Lunch penggunaan yang berwarna merah. Hari ini gue akan melakukan trip dari dari Surabaya ke Jakarta. Sebenarnya ini trip yang agak gak direncanakan karena sebenarnya tuh gue rencananya itu mau ngetrip naik mobil, jadi mau road trip, tapi karena satu dua alasan batal dan akhirnya gue memilih untuk naik bis. Dan bis yang kali ini gue pilih adalah bus Agramas double decker, dan seharusnya ini yang Jetbus 5 sih. Karena waktu gue booking itu ada pilihan untuk sleeper atas, sleeper bawah. Cuman karena sleepernya habis sayangnya, jadinya gue akan naik di kelas yang eksekutif plus di lantai paling atas dan nanti duduknya di paling depan. Jadi bakal seru banget tripnya. Nanti kayak gimana cerita perjalanannya kalian tunggu aja dan stay tune di video ini, oke? Ini baru masuk Juragan 99 yang Simpsons nih. Gue udah pernah naik bus ini sekali. Nanti kalau kalian mau lihat videonya di mana, gue akan taruh linknya di pojok kanan atas. Ini bentukannya itu sleeper, isinya 11 orang dan biliknya lumayan gede, luas karena dia nggak tingkat atas dan bawah gitu. Cuma sayangnya ini bukan yang kayak Kobocan ya, bukan yang kayak Dream Sleeper-nya Kanto di Jepang gitu. Jadi ini masih pakai tirai penutupnya. Ini nyaman sih bisnya. Dan ini tadi gue udah sempet untuk nuker tiketnya. Tiketnya kayak gini, jadi simple banget bentuknya. Surabaya ke Jakarta Selatan di Lebak Bulus. Nanti rencananya gue mau turunnya itu di MRT Lebak Bulus. Jadi kalau kalian naik bus itu dari Surabaya, gue rekomen banget kalian naik dari Red Bus Lounge ini karena tempatnya nyaman banget. Ada ruang tunggu ber-AC, toiletnya juga bersih. Dan gue kurang rekomen sih kalau kalian nunggu di Bungurasi sekarang karena lumayan sumpek ya menurut gue sih. Jadi gue beberapa kali kalau berangkat dari Surabaya itu berangkatnya selalu dari Red Bus Lounge di Medaeng ini teman-teman. Walaupun belinya nggak dari Red Bus, kalian tetap bisa naik dari sini selama ada pilihan untuk naik dari Red Bus Lounge gitu. Jam 17.45 ini gue dipanggil sama petugasnya Red Bus karena bus yang gue naiki gak lama akan tiba di Red Bus Lounge. Dan itu udah kelihatan ya busnya ya, Jetbus 5 SDD loh, keren banget. Bus ini belum lama di launching sama PO Agramas untuk melalui rute dari Parung ke Jakarta, ke Surabaya, Malang, maupun sebaliknya. Dan kalau kita lihat headlampnya Jetbus 5 tuh keren banget ya guys ya. Kayak futuristik gitu loh. Lampu LED-nya tuh kayak segaris dan cakep banget. Dan ini langsung aja kita masuk ke dalam busnya. Aduh, terang banget ini LED-nya ya, pas di pintunya dan di tangganya ini. Dan kali ini gue naik di kelas eksekutif plus yang ada di dek atas. Dan gue ambil bangku A03 yang duduknya tuh di paling depan. Tapi aduh, itu ganggu banget ya, TV-nya gede banget. Padahal kalau nggak ada TV dan clean tuh enak banget, pemandangan ke depan tuh bisa luas banget. Dan di bangku kita udah tersedia bantal dan selimut. Seperti biasa bantal gua nggak pakai dan selimut ini lembut kalau kita pegang. Untuk kelas eksekutif plus tersedia double backrest yang bikin kalian tuh duduk bisa tambah nyaman. Dan saat kalian full rebahan itu rasanya mirip-mirip sama bangku sleeper. Dan ini kita memasuki terminal Purabaya. Nah karena ini jamnya sudah mendekati jam maghrib, maka bus akan berhenti sejenak. Selain untuk menunggu penumpang dan menaikkan penumpang, juga penumpang dipersilahkan untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Nah untuk dek atas Jetbus 5, khususnya di Agramas, itu gua menyarankan banget kalian ambil di bangku yang paling depan.
Karena ini kita dapat space tambahan untuk nyimpan tas kecil, bisa kalian taruh di dashboard atas, dan tas yang agak besar kalian bisa taruh di depan double backrest kita. Itu ada space yang lumayan banget untuk naruh ransel. Nah, kalau kalian cari charging port itu untuk penumpang paling depan ada di balik armrestnya teman-teman. Dan ini yang gue bilang tadi nih, sayang banget ya, layar TV segede ini nih ngalangin banget kaca depan. Jadi pemandangan ke depan tuh nggak leluasa banget, ketutup sebagian sama layar TV-nya. Aduh. Wih, masuk nih. Kompetitor sekaligus kembarannya Agramas yang kita naiki tadi, yaitu 27 Trans dengan armada Jetbus 5 SDD juga, dan pakai sasis yang sama yaitu Volvo B11R. Gila, ini side by side loh, dengan rute yang kurang lebih sama sih. Kalau untuk 27 Trans ini nanti tujuan akhirnya di Tangerang, di Polri, sedangkan untuk Agramas nanti tujuan akhirnya tuh di Parung, Bogor. Nah, di Agramas ini ada 4 kelas yang berbeda teman-teman. Dan ini agak berbeda ya, kalau biasanya double decker tuh maksimal punya 3 kelas, dan ini Agramas itu bisa dibilang punya 4 kelas. Yang pertama untuk di bagian depan bawah itu seperti biasa, itu ada kelas sleeper bawah namanya, dan di belakangnya itu ada kelas big top dengan bangku super jumbo dengan formasi 21. Di dek atas ada bangku executive plus dengan formasi 22, dan yang spesial nih ada 2 bangku sleeper atas yang ini tuh kabinnya itu mirip banget sama first class di pesawat. Nanti kita bahas lah ya mengenai kelas sleeper atas ini. Nah, kayak gini nih bentukan dari kabin sleeper atas. Mirip banget ya sama kabinnya first class di pesawat yang mana pakai pintu geser. Dan untuk sleeper atas ini hanya tersedia 2 bangku aja, makanya gue nggak dapet nih tiketnya. Dan untuk kelas sleeper atas ini dikasih nama Arjuna. Sayangnya gue nggak bisa lihat lebih jauh karena ini ada penumpangnya guys. Yang pasti bangkunya ini mirip sama bangkunya Jurukan 99 yang Kobocan, dimana bisa jadi bangku, bisa jadi kasur sleeper. Jadi kalian nggak dipaksa untuk selonjoran terus menerus. Turun ke dek bawah lagi, kita inspeksi dulu toiletnya. Dan ini toiletnya bersih ya, maklum ini bus baru, jadi rapi banget nih, dan ada pewanginya juga, jadi toiletnya ini nggak bau pesing. Nah, tepat di samping toilet terdapat sebuah bilik di mana ini merupakan minibar yang juga berlaku sebagai smoking room untuk kalian yang merokok. Ini langsung aja kita lihat pilihan untuk minumannya. Yang pertama ada minuman instan jahe wangi kayak gini, dan yang kedua tuh ada kopi hitam kapal api. Udah, habis itu nggak ada lagi yang lain. Ini bebas, kalau mau bikin 10 juga nggak masalah. Nah, karena ruangan ini tuh juga jadi ruangan smoking room, maka disediakan semprotan stella gitu. Dan ini juga kacanya tuh bisa dibuka. Bentar nih, agak keras bukanya. Atau gue yang salah ya, bentar. Nah, tujuannya apa kaca ini bisa dibuka? Supaya kalau kalian rokok, asapnya tuh bisa langsung keluar. Tapi jangan buang puntung ya, karena bahaya buat pengendara lain.
Dan ini akhirnya kita diberangkatkan dari Terminal Bungurasi karena waktu itu menunjukkan pukul 18.25. Jadi kurang lebih ya sekitar setengah jam lah kita berhenti di terminal ini untuk menaikkan penumpang dan menunggu penumpang yang sedang sholat maghrib. Ini gue udah bikin jahe wangi, wah sedap. Habis ini tidur bisa nyenyak deh. Ini bentar, mesinnya agak mundur dikit dulu soalnya memang haluan untuk beloknya agak sulit ya. Akhirnya setelah sekitar 2 jam sampai 3 jam perjalanan, ini kita exit tol Ngawi. Waktu menunjukkan pukul 8:13 untuk melakukan servis makan di rumah makan Duta nih. Yang lokasinya tuh nggak terlalu jauh dari exit tol Ngawi. Ini perut udah lumayan lapar ya, soalnya belum makan sore. Dan jujur tadi kurang selera ngeliat snacknya karena nggak se-appetite itu. Makanya ini gue nunggu-nunggu banget servis makannya nih. Dan biasanya kalau servis makan di Duta itu terkenal enak. Dan ini kaca bus di depan kita udah penuh banget ya, kotor sama tubuh-tubuh korban serangga yang hancur lebur. Ya udah biasa lah ya, tol Trans Jawa kalau malam nih ya selalu gini nih. Pasti banyak banget serangga yang nempel di kaca bus atau kaca mobil kita. Nah, begitu melewati gerbang tol Ngawi, itu langsung kelihatan tuh rumah makan Duta di kejauhan sana. Tapi harus sabar ya, soalnya setelah kita belok kiri ini, itu nggak bisa langsung belok kanan untuk masuk ke rumah makan Duta karena ada penghalang jalan di tengah. Jadi biasanya bus-bus tuh harus muter dulu di Terminal Ngawi yang mungkin jaraknya itu sekitar berapa ya? Mungkin 1 atau 2 km di depan sana ya. Nah, gila rame banget ya. Kayak terang sendiri di tengah kegelapan gitu. Ini gue bilang tadi nih, ada separator jalan di tengah yang bikin kita tuh nggak bisa langsung belok kanan. Wih, ada 27 Trans, ada Harapan Jaya tuh. Dan ini garis markanya juga nggak putus, makanya nggak bisa langsung belok kanan. Ini memasuki Terminal Ngawi untuk melakukan pemutaran, untuk melakukan muter jalan. Apa ya ngomongnya enak ya, bingung sendiri kok jadinya. Nama terminalnya itu Terminal Kertonegoro. Dan di sini kita nggak menaikkan atau menurunkan penumpang sama sekali, benar-benar masuk ke dalam terminal ini tuh cuma buat muter jalan aja, gitu guys. Nah, buat kalian yang tahu kalau masuk terminal cuman buat muter gini tuh bayar retribusi nggak sih? Buat kalian yang tahu jawabannya bisa kasih tahu gue ya di kolom komentar ya. Dan beginilah kondisi Terminal Kertonegoro di malam hari, udah sepi banget. Cuma ada satu bus tuh di kiri yang nurunin penumpang atau bayar retribusi tuh berhenti. Pukul 20.25 kita kira tiba di rumah makan Duta 3 di Ngawi. Wah, ini sebelah kanan nih terparkir bus Juragan 99. Kayaknya ini yang Kobocan nih. Bener gak nih? Coba nanti kita lihat ya. Dan ini beneran yang Kobocan dong. Tuh, kelihatan kan ada pintu-pintu sekat untuk memberikan privasi yang lebih kepada para penumpangnya. Keren banget sih ini bis. Mirip sama bus Dream Sleeper-nya Kanto di Jepang. Ini tampak depan dari bus Juragan 99 yang Kobocan. Pengen banget sih cobain naik bis ini, tapi selalu penuh masalahnya. Untuk servis makan dari PO Bus Agramas itu berada di lantai 2
rumah makan Duta 3 Ngawi. Sebelumnya gue kalau kesini tuh selalu ikut servis makannya 27 Trans. Dan 27 Trans tuh makannya di bawah dan enak menunya. Waktu itu rawon, pasti gue pilihnya rawon. Dan di sini pilihannya ada lontong sayur sama nasi cabai garam, cabai garam, terus ada bakso komplit sama nasi soto ayam. Dan itu apa tuh ya? Nasi apa? Aduh gak jelas lagi. Sama nasi rawon. Dan pilihan gue pun jatuh pada nasi ayam cabai garam ini karena antreannya tuh paling sepi. Nih kita lihat nih. Ini cuma ada 4 orang di depan gua. Sedangkan yang lain tuh panjang banget tuh antreannya. Waduh. Yaudah lah, ini aja lah yang cepat karena udah lapar. Gak usah timun ya Pak? Pakai sambal enggak? Boleh sambal, di pinggir aja. Dan ini menunya dikit banget ternyata porsinya. Padahal kalau pas makan rawon dulu tuh enak loh dan porsinya cukup lah gitu, kenyang. Untuk pilihan minumannya sendiri di sini gue pilih es sirup. Karena masih lapar, gue pun nambah burger. Yang mana katanya Mas Arkan tuh katanya enak nih burgernya. Dia setiap kali mampir di Duta 3 Ngawi dia tuh selalu beli. Dan harganya lumayan lah, 18.000. Selesai pesan burger, nggak lama tuh bus diberangkatkan. Dan ini waktu sudah menunjukkan pukul 21:21. Dan itu burgernya sebenarnya udah gue makan ya, dan beneran enak loh. Oke, kalau kalian servis makan di Duta 3 Ngawi ini dan perut kalian masih lapar, burger tadi tuh bisa jadi opsi kalian buat nambah ganjel perut supaya lebih kenyang lah. Pilihannya banyak ya, situ banyak daerah yang punya. Selepas dari rumah makan Duta 3 Ngawi ini, gue bablas tidur karena badan lumayan capek. Cuma kebangun-bangun di beberapa spot aja buat ya rekam-rekam dikit lah. Karena setelah dari Duta 3 Ngawi ini pun juga udah gak ada pemberhentian lagi. Ini bablas langsung sampai Jakarta. Nah ini bangun-bangun jam 3:39 subuh. Ini kita sudah memasuki jalan tol Cikampek Jakarta. Kayaknya sih ini di sekitar Cikarang ya, di kilometer 40-an. Dan gak lama dari sana, jam 4:10 akhirnya bus yang gue tumpangi tiba di terminal Pulau Gebang. Berarti ini gak nyampe 10 jam kita udah nyampe di Jakarta loh. Cepet banget. Nah ini penumpang sebelah gue tuh kasihan banget. Dia tuh berkali-kali kejedok sama TV yang ada di depan gue tadi itu. Makanya itu posisi TV-nya kegedean dan terlalu rendah ya. Nah kayak gini tuh. Makanya dia tadi mbaknya itu udah badannya kecil pun masih tetap kena ujung dari TV-nya itu. Kasihan banget sih, lumayan sakit tuh kayaknya. Pukul 4:58 kita akhirnya tiba di stasiun MRT Lebak Bulus. Dan ini jam tibanya pas banget jam 5, dimana MRT itu mulai beroperasi jam 5 pagi. Overall ini bisa nyaman banget, dan untuk tiket di harga 400.000 untuk harga normalnya itu worth it menurut gua untuk kelas eksekutif plusnya. Dan untuk sleepernya gua pengen coba sih pasti next time. Untuk sleeper atasnya catatan gua mungkin lebih ke servis makannya ya. Tadi porsinya tuh dikit banget, sama snacknya yang sebenarnya masalah selera sih. Gue sih kurang suka sih sama pilihan snacknya. Tapi itu subjektif. Secara objektif ini bus worth it banget untuk kalian coba.
So buat kalian yang sudah nonton, terima kasih. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman kalian. Sampai jumpa.